Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hersman Benarif dari Forum News Network. Polda Metro Jaya melakukan mutasi besar-besaran menyusul skandal pemerasan puluhan turis yang hadir dalam gelaran Jakarta Warehouse Project yang dilaksanakan di Kemayoran tanggal 13 sampai 15 Desember lalu. Ini bukan hanya mutasi biasa ya, karena mereka ini dimutasi dan kemudian ditempatkan di Yanma. Yanma ini pelayanan masyarakat atau ini semacam apa ya, semacam masuk kotak gitu karena melakukan pelanggaran dan mereka itu dimutasi itu untuk menjalani pemeriksaan. Ini yang mengejutkan, dari 34 orang itu, 3 diantaranya adalah perwira menengah berpangkat AKBP. Ini kalau di tentara ini adalah letnan kolonel. Jadi rata-rata ini komandan batalion gitu. Bayangkan kalau ada 3 komandan batalion yang dimasukkan kotak gitu karena melakukan pelanggaran. 2 diantaranya adalah komisaris polisi. Itu levelnya mayor. Ini kalau di militer, mayor-mayor senior itu juga sudah banyak yang menjadi komandan batalion dalam rangka persiapan untuk menjadi letnan kolonel. Ini betul-betul skandal yang memalukan karena tidak hanya kasusnya, tetapi juga yang diperas ini adalah kebanyakan mereka ini adalah turis-turis asing hadir dalam gelaran Jakarta Warehouse Project. Benar-benar harus bertindak sangat cepat dan tidak hanya cepat tapi harus keras ya polisi. Ini yang rusak bukan aja institusi kepolisian tetapi juga dunia pariwisata Indonesia. Bayangkan dalam situasi seperti sekarang ini ketika Indonesia tengah giat-giatnya, pemerintah maksud saya tengah giat-giatnya mendatangkan para turis asing untuk tentu saja meningkatkan devisa, yang terjadi malah mereka yang datang ke Indonesia itu diperas oleh para polisi. Ini saya bilang makanya ini gila banget gitu. Perkembangan terbaru ini tentu saja mengejutkan. Ada 34 orang yang diyanmakan di pelayanan masyarakat kan dan dalam rangka untuk diperiksa. Dan ini terdiri dari perwira menengah, perwira kemudian perwira pertama dan juga bintara tinggi dan bintara. Dan mereka ini kalau seperti dikatakan oleh anggota Kompolnas Khairul Anam terdiri dari 2 klaster, yakni klaster pemberi perintah dan atau penanggung jawab, dan kemudian klaster kedua adalah klaster pelaksana di lapangan yang melakukan pemerasan. Kasus ini memang sempat membuat heboh karena yang datang ke acara Jakarta Warehouse Project ini, saya melihat di Instagram mereka itu datang dari 50 negara. Jadi ini memang acara tahunan yang kelihatannya sudah menjadi kalender tetap bagi penggemar musik apa ini musik ajib-ajib ya. Kalau dulu disebutnya gitu karena mereka ini kan banyak DJ dari berbagai negara yang punya penggemar masing-masing, dan ketika mereka hadir di Jakarta ini para penggemarnya juga datang ke Indonesia. Bukannya kan namanya Jakarta Warehouse Project itu dilaksanakan di Jakarta, tapi tahun lalu misalnya dilaksanakan di Bali, dan ini adalah gelaran yang ke-16. Jadi sebenarnya ini sudah jadi kalender rutin buat para penggemar Jakarta Warehouse Project ini, para penggemar musik dance gitu ya. Nah, saya nggak akan membahas persoalan pro kontranya yang memang karena Jakarta Warehouse Project ini sempat hadirannya pada waktu itu atau pelaksananya sempat ditentang ini dengan alasan tentu saja karena acara-acara semacam ini biasanya memang disertai dengan minimal minuman beralkohol atau bahkan juga menggunakan narkoba. Belum lagi kemudian ya namanya acara semacam ini laki perempuan bergabung bersama dengan banyak di antaranya berpakaian minim. Ini yang banyak diprotes. Tapi saya tidak akan masuk wilayah itu, tapi saya akan lebih membahasnya persoalan bagaimana acara semacam itu pada waktu itu sebenarnya dikerahkan 450 polisi untuk menjaga keamanannya, tapi ternyata justru para polisi yang menjaga keamanan itu menjadikan acara itu tidak aman. Kehebohan ini bermula dari sejumlah akun media sosial, dan yang lebih heboh lagi itu di Malaysia karena sebelumnya itu disebutkan bahwa ada 400 turis atau pendatang yang menghadiri acara Jakarta Warehouse Project ini yang berasal dari Malaysia dan diperas oleh polisi yang nilainya itu disebutkan pada waktu itu sampai 32 miliar. Saya kaget-kaget pada waktu itu karena 400 orang itu kalau di total yang diperas uang yang hasil pemerasan itu sampai 32 miliar, itu juga angkanya masih sangat tinggi. Jadi berarti mereka masing-masing per orang itu bisa kena sampai 80 juta. Apa dalihnya? Dalihnya ya karena mereka ini katanya menggunakan narkoba, dan modusnya itu dengan cara mereka yang datang di situ satu persatu digelandang oleh polisi, diminta untuk melakukan tes urin,
Dan kemudian mereka yang terbukti urinnya mengandung narkoba, dan itu kemudian bukannya ditahan atau dilakukan tindakan-tindakan hukum, tapi malah diperas gitu. Dan banyak di antara mereka ini kemudian paspornya ditahan sampai kemudian bisa membayar uang tebusan gitu yang diminta oleh para polisi itu. Tidak hanya mereka yang terbukti urinnya itu positif narkoba, tapi mereka yang tidak positif pun itu juga tetap dikenai pemerasan, tetap diperas gitu. Dan tentu saja memang jumlahnya tidak sebesar mereka yang positif menggunakan narkoba. Bayangkan ada kalau kabarnya ada 400 orang warga Malaysia itu yang diperas itu kan saya tidak heran kalau kemudian di Malaysia terutama di media sosialnya ini menjadi gempar dan banyak di antara para penggemar musik-musik seperti ini kemudian menyatakan mereka senang sebenarnya dengan gelaran yang dilaksanakan di Jakarta itu. Dan mereka banyak mengidolakan juga bintang-bintang dari Indonesia, tapi katanya karena perilaku polisi itu membuat mereka memutuskan untuk tidak lagi datang ke Indonesia. Ini luar biasa dong dampaknya ya. Tidak hanya mencoreng nama baik Indonesia, tapi itu juga membuat menjadinya enggan dan ini bukannya tidak mungkin, ini kemudian menular kepada turis-turis lain yang ya, mereka datang ke Indonesia sekedar jalan-jalan karena mereka punya persepsi bahwa ya polisi Indonesia itu sangat menakutkan perilakunya. Nah, karena itulah kemudian polisi bertindak cepat, divisi Propam kemudian melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan itu, seperti dikatakan oleh Kepala Divisi Propam Irjen Pol Abdul Karim, angkanya memang tidak sefantastis seperti yang berita sebelumnya. Ada 18 orang polisi yang itu sudah dipatsuskan atau ditempatkan dalam penahanan khusus atau ditahan gitu karena terbukti melakukan pemerasan. Itu hanya saja jumlah yang diperas itu katanya tidak sampai sefantastis itu sampai 400 orang. Hanya 45 orang dan nilai uangnya itu 2,5 miliar. Walaupun hanya 45 dan kemudian nilainya 2,5 miliar tetap saja itu menggemparkan. Karena kalau 45 atau 2,5 miliar dibagi 45 itu nilainya bisa sampai 50 atau bahkan 50 sampai 55 juta per orang itu kalau dibagi rata-rata seperti itu ya, tapi tentu besarnya berbeda-beda. Nah, pada waktu itu memang sebelumnya sudah beredar nama-nama 18 orang ini. Di antara yang beredar itu satu orang di antaranya adalah disebutkan AKBP. Ada 2 orang kompol setidaknya pada waktu itu. Dan mereka ini kata Abdul Karim akan segera disidangkan sidang etik pada pekan depan. Jadi akan dilakukan secara terbuka. Apakah mereka ini hanya akan dikenakan sanksi etik? Nah, ini tampaknya Kompolnas tidak sepakat soal ini karena pemerasan itu kan ada unsur pidananya. Jadi menurut Kompolnas harusnya tidak hanya di sidang etik dan kemudian dikenakan sanksi etik, tapi juga dikenakan pidana. Jadi artinya kena 2 hukuman. Dan memang harusnya kalau seperti di dalam militer itu biasanya di dalam militer maupun kepolisian itu hukumnya harusnya memang dikenakan lebih berat dibandingkan warga sipil. Kalau warga sipil biasa melakukan tindak pidana, mereka kan hanya dikenakan hukuman pidana saja cukup. Tapi kalau polisi maupun TNI, mereka itu biasanya dikenakan 2 hukuman. Pertama hukuman etik, yang kedua adalah hukuman pidana. Dan nanti hukuman pidana ini bisa berdampak pada apakah kemudian mereka bisa diberhentikan karena pelanggarannya nilai berat. Sementara kalau etik ini kan hanya persoalan ya mereka pelanggaran etik, jadi misalnya dikenakan sanksi, kenaikan pangkatnya ditunda atau kemudian dia pindahkan, dimutasi atau hal-hal yang lain, tapi yang tetap dalam lingkup kepolisian. Sementara kalau pidana itu mereka bisa harus menjalani hukuman pidana dan kemudian tergantung seberapa berat atau vonis yang dijatuhkan dan ini tentu saja sesuai dengan ketentuan apakah mereka itu masih tetap bisa melanjutkan sebagai anggota polisi atau mereka dipecat. Nah, pertanyaannya sekarang ketika tiba-tiba Polda Metro Jaya melakukan mutasi terhadap 34 orang anggotanya dan mereka itu semuanya ditempatkan di Yanma untuk menjalani pemeriksaan. Yanma itu layanan masyarakat yang saya sebut tadi sebagai tempat masuk kota buat mereka-mereka yang melakukan pelanggaran. Apakah dengan begitu 34 orang itu juga nanti akan dipatsuskan gitu ya? Dan apakah dari 18 orang itu termasuk di antara 34 orang itu. Mutasi yang dilakukan terhadap perwira menengah, perwira pertama, dan hingga bintara itu tertuang dalam surat telegram pada tanggal 25 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia Polda Metro Jaya Komisaris Besar Muhammad Dwita Kumuwardana atas nama Kapolda Metro Jaya Irjen
Pol Karyoto. Di situ jelas disebutkan bahwa mereka dimutasi ke Yanma atau Pelayanan Masyarakat Polda Metro Jaya dalam rangka pemeriksaan. Ini memang cukup mengejutkan ya, karena pemerasan itu dilakukan secara terstruktur ini. Dan seperti yang dikatakan oleh Kompolnas, ini ada klaster pemberi perintah dan ada klaster yang pelaksana di lapangan, melakukan pemerasan itu. Dan kemudian yang juga cukup mengejutkan ini karena ada rekening yang khusus untuk menampung uang-uang hasil pemerasan itu. Itulah yang ditemukan oleh Divisi Propam, nilainya 2,5 miliar. Terkait barang bukti yang selama ini jumlahnya cukup besar, yang sudah disampaikan banyak sekali di media, ini perlu saya luruskan juga bahwa barang bukti yang telah kita amankan jumlahnya 2,5 miliar. Itu kata Kadif Propam Irjen Pol Abdul Karim. Karim juga menyatakan bahwa korban pemerasan itu hanya berjumlah 45 orang, dan temuan itu kata dia sekaligus untuk menepis adanya kabar bahwa ratusan warga negara Malaysia menjadi korban pemerasan 18 orang polisi. Karim mengklaim bahwa penyelidikan itu sudah mereka melakukan identifikasi secara saintifik. Jadi clear kata dia, ini yang jadi korban hanya 45 orang. Modusnya kata Abdul Karim, ini para korban diminta oleh pelaku untuk mengirimkan uang ke rekening penampungan tersebut. Dan ini memang sudah ada rekening yang disiapkan. Ini luar biasa. Jadi sejak awal mereka begitu lihat gelaran ini rupanya udah melihat cuan di situ dan kemudian merancang ini. Nah, ini berarti kalau sebuah kejahatan ini kejahatan yang terencana, dan kalau kejahatan yang terencana itu hukumannya sangat berat. Apalagi dalam kasus pembunuhan, misalnya pembunuhan berencana itu pasti dihukum sangat berat. Dan mereka ini yang terlibat ini kata Karim itu mulai dari Polsek, ya Polsek Kemayoran, Polres Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya. Kasus ini pertama kali diungkap oleh EDM Maniak Asia yang dan kemudian heboh sekali di media sosial di Malaysia. Karena waktu itu mereka menyebutkan polisi di Indonesia itu menangkap dan melakukan tes urin mendadak terhadap lebih dari 400 penonton dari Malaysia. Kemungkinan besar ini mungkin tes urinnya itu 400 ya, 400 orang yang dilakukan tes urin itu, tapi kemudian 45 orang yang jadi korban. Nah, berita sebelumnya menyebutkan bahwa para polisi itu diduga memalak dengan meminta uang yang ketika itu jumlahnya mencapai 9 juta ringgit Malaysia atau setara 32 miliar. Dan seperti saya sebutkan tadi, ada juga penonton yang mengaku bahwa mereka tetap harus membayar kepada polisi itu walaupun tes urinnya dinyatakan negatif. Mereka tidak mengkonsumsi narkoba. Dan polisi itu melakukannya tidak dalam satu hari ya, ini selama 3 hari, tadi tanggal 13 sampai 15, dan mereka ini melakukannya secara acak. Saya bertanya-tanya gimana caranya kok mereka kemudian dari Malaysia yang banyak terkena itu. Rupanya polisi sudah mengerti ya kemana-mana penonton dari Malaysia, mana dari Indonesia begitu, dan memang kalau dari foto-fotonya terlihat banyak juga di antara para penonton ini yang membawa bendera masing-masing negara. Ini memang gelaran festival internasional, dan biasanya memang para penggemarnya itu kemudian menunjukkan jati diri mereka masing-masing dengan membawa bendera tadi. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Kompolnas, ini memang ada strukturnya ya, pemerasan ini. Ada yang menggerakkan orang, tadi klaster pemberi perintah. Kemudian ada klaster yang menjadi pelaksana di lapangan. Struktur pertanggungjawaban jadi sangat penting dalam konteks peristiwa itu. Siapa yang akan bertanggung jawab dan siapa yang akan mendapatkan sanksi, kata Khairul Anam. Yang paling bertanggung jawab dan paling substansial dalam peristiwa tersebut, ya dia harus mendapatkan hukuman yang paling berat. Nah, siapa saja nama-nama dari 34 polisi yang dimutasi ke Yanma Polda Metro Jaya itu? Ini saya bacakan yang mungkin sampai level perwiranya saja ya. 1. AKBP Bariu Bawana, Kasubdit 1, Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, dimutasi sebagai Pamen Yanma Polda Metro Jaya dalam rangka riksa, disebutnya begitu, pemeriksaan. Kedua, AKBP Wahyu Hidayat, Kasubdit 2, Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, dimutasi sebagai Pamen Yanma Polda Metro Jaya dalam rangka riksa. Ketiga, AKBP Malvino Edward Justisia, ini Kasubdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, dimutasi sebagai Pamen Yanma Polda Metro Jaya dalam rangka riksa. Yang 4, Kompol Komisaris Polisi Jamalinus Laba Pandapotan Nababan, itu Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat, sama dimutasi Yanma dalam rangka pemeriksaan. Kemudian Komisaris Polisi Palti Raja Sinaga, Kanit 2 Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, dimutasi sebagai Pamen. Kemudian ada AKP Edi Suprayitno, Kanit 3 Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, dimutasi sebagai Perwira Pertama Yanma Polda Metro Jaya.
Ini kalau lihat jabatannya, dia kelihatannya mungkin harusnya sebentar lagi dia sudah sebagai kanit ini rata-rata kan kompol, komisaris polisi. Harusnya dia mau naik nih. Ini gara-gara ini dia bisa batal nih kenaikan pangkatnya ya. Karena kalau AKP itu kan sama dengan kapten ya. Kalau di tentara, sementara kompol sama dengan mayor. Kemudian yang tadi yang berikutnya Kompol David Ricardo Hutasoit, Kanit 3 Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya dimutasi sebagai Pamen Yanma. Kemudian ada AKP Dery Mulyadi Kadit 4 Subdit 2 Ditres Narkoba sama dimutasi ke Yanma. Kemudian 9 Kompol Fadlan Kanit 5 Subdit 2 Ditres Narkoba Metro Jaya dimutasi sebagai Pamen Yanma juga. Ada juga Kompol Rio Mikael L. Tobing dan sama kemudian Kompol Rolando Victor AC Polda Metro Jaya dan kemudian yang berikutnya ada AKP. Tadi saya salah sebut berarti ya ini ada 3 AKBP dan kemudian kompolnya banyak nih tidak hanya 2 ya. Kompolnya berapa tadi ada sampai 5 setidaknya ya. Ini yang versi Polda Metro Jaya yang melakukan mutasi, mereka dimutasi ke Yanma, pelayanan masyarakat, dan untuk menjalani pemeriksaan. Sementara kalau yang 18 orang yang kemudian beredar di media itu, dan mereka ini dipatsuskan, artinya sudah ditempatkan atau ditahan dari tempat khusus gitu, yakni Kasubdit Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, AKBP Malvino Edward. Tadi sama ya, ada namanya di situ kemudian Kasat Narkoba Polres Jakarta Pusat Kompol Jamalinus, dan kemudian 3 Kanit Ditres Narkoba Polda Metro Jaya Kompol Zul Fadian. Makanya saya tadi menyebut ada 3 AKBP dan 2 kompol itu yang sudah dipatsuskan berarti ya. Sementara yang tadi dimutasi dan kemudian akan diperiksa itu ada 3 AKBP dan tadi berapa ya? 5 kompol setidaknya kalau saya tidak salah. Sisanya itu adalah perwira pertama dan kemudian bintara tinggi dan bintara ya. Pembagian kalau tingkatan perwiranya kan kalau di polisi itu yang IBDA, Inspektur 2 sampai kemudian AKP. Ini kalau di tentara ini sama dengan Letnan 2 sampai dengan Kapten. Letnan 2, Letnan 1, Kapten itu perwira pertama. Dan kemudian perwira menengah itu dari komisaris polisi sampai komisaris besar. Ini kalau di tentara ini artinya adalah dari mayor, kemudian letnan kolonel dan kolonel. Jadi betul-betul ini saya tidak bisa membayangkan betapa rusaknya ini ya, terutama Direktorat Reserse Narkobanya di Polda Metro Jaya karena mulai dari Polda, kemudian sampai ke kemudian di Polres dan Polsek semua terlibat. Saya kira ini sangat tepat apa yang dikatakan oleh Khairul Anam, ini anggota Kompolnas, Komisi Polisi Nasional, Kepolisian Nasional itu bahwa harusnya ini tidak hanya berhenti hanya kode etik saja, tapi juga harus dilakukan hukuman secara pidana. Karena tidak begitu, ini bisa jadi tidak membuat efek jerah. Dan kedua kan ini dipantau ini pasti oleh komunitas, setidaknya komunitas DWP di berbagai belahan dunia. Kalau kemudian tidak ada tindakan yang keras ya mereka pasti jerah ini untuk kembali ke Indonesia untuk menghadiri gelaran serupa. Ini panitia yang sebenarnya sekarang ini sudah merasa aman ya penyelenggara DWP ini karena sudah 16 kali menyelenggarakan dan semuanya sukses. Ini pasti mereka harus bekerja keras untuk kembali meyakinkan para penggemar DWP ini untuk kembali ke Jakarta. Tapi ini memang tidak mudah ya karena memperbaiki sesuatu yang sudah rusak itu biayanya sangat-sangat mahal. Jadi antara polisi, kemudian Kementerian Pariwisata dan panitia penyelenggara mesti bekerja sama untuk kembali meyakinkan mereka mau datang ke Indonesia. Saya Haris Bunarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.